gini, bener juga ya. Gue tanya, 4,5 tuh berapa ya Pak? 4,5 juta belum bahan. Gue nengok ke teman gue gini. Terus gue gini, Pak, bukannya saya biasanya dapat harga nggak segitu? Ini harga lama, kita dari dulu nggak pernah naik, segitu-segitu aja. Fabriknya masih sama, tergantung pilihannya, ongkosnya selalu sama. Gue nengok ke teman gue. Pilih bahan. Aduh, bahannya ini bagus. Dengan bahan ini total berapa? 12 juta. Yang ini berapa? Yang ini total 8 juta. Gue gitu kata temen gue. Ini aja, ya udah ukur, nak nu bikin. Sampai di mobil temen gue gini. Bah! My point adalah ternyata mulut laki juga sama jahatnya kayak mulut perempuan. Oh, kalau suka banding-bandingan, ngomongin orang. Iya. Tapi masalahnya mereka hanya melakukan itu di kalangan mereka. Kalau perempuan? Lah kalau perempuan kan di semua tempat. Ya, semua tempat, semua platform, semua medium, semua occasion. Kalau laki mah kalau di tempat publik kicep, tapi begitu di antara mereka, wah kelar, abis. Nah, our tailor ada di Jepang sama ada di Itali. Jadi butuh 3 bulan untuk jasnya jadi. Gak bisa buru-buru. Oke, penjahit lu di Itali sama di Jepang. Lah kalau gue mau ngukur sekarang gimana Mike? Gak bisa sekarang. Kapan dong? Bulan depan. I'll share you the schedule. Gimana? Kalau gue mau ngukur, gue yang harus menyesuaikan sama jadwal ukuran si tukang jahit. Just secure your slot. Gimana? Ada slotnya? Ya. Bisa jadi penuh, kalian gak dapet slot. Terus gue gini, Mike, out of my curiosity nih, berapa tuh kira-kira kalau bikin jas di sini kalau kita nunggu tukang jahit yang baru datang bulan Februari dan belum pasti dapat slot itu? Ranging from 32. Gue nengok ke temen gue. Ya, kenapa? Ini mah narasi, yes. Mau maraton tapi nyari temen. Sebenarnya mah core message-nya mau nyari jodoh, yes. Yes, ya. Temen lari itu udah babak 1 drama perselingkuhan sama romansa, yes. Iya kan? Anak-anak lari tuh. Coba kalau nggak muter-muter aja sih ini sama ini, sini sama ini, sini sama ini. Ini bekas ini bekas ini. Yes. Larian bareng. Carbo loading bareng. Maraton luar negeri bareng. Senang sekali jam 7 saya Dave Hendrik bisa menyapa teman-teman di TikTok yang sudah bergabung di live streaming duet Dave Iwet siaran pagi. Dinyalakan notification-nya, jangan lupa di bawah ada tombol share, di-share ke teman-teman yang senantiasa menyaksikan Dave Iwet siaran pagi. Di tap-tap 1 jam 1 million likes. Juga join our fans club Hati Orange yang di belakang untuk semua dukungannya. Terima kasih banyak. Hai Wildan. Dan also geng duet sekalian, 2 pertanyaan yang menghiasi DM saya selama akhir pekan adalah konten berbayar dari acara tanggal 13 Desember Unlearning, Relearning, and Becoming. Teman-teman bisa dapatkan dan nikmati konten berbayarnya 175.000 kalau nggak salah ya. Linksnya ada di grup WhatsApp, makanya gabung di grup WhatsApp di channel WhatsApp kita. Linknya semua ada di bio TikTok kita, semua lengkap tuh. Bahkan sampai ke semua channel sosial media _Dave Iwet gitu ya. Ada Spotify, ada TikTok, ada Gram, kemudian ada kanal YouTube kita. Gampang di searchnya _Dave Iwet, karena duet itu adalah kependekan gabungan dari nama kita berdua. Saya Dave, ini teman saya Iwet Ramadan. Gitu ya teman-teman ya. Thank you untuk dukungannya sehingga konten-konten kita bisa bertumbuh, berkembang. Jadi kita semangat untuk menemani hari-hari teman-teman sekalian. Teman-teman penonton setia kita sebut sebagai geng duet.
dengan konten-konten yang hopefully dapat memberikan inspirasi, membuka wawasan cerita hidup, dan sisanya sih nggak ada yang penting ya. Nggak penting tapi berpengaruh. Itulah kira-kira konten kita, serupa dengan konten kita mengenai Wati Salon yang di TikTok itu di-post tek-tekan stiker Wati Salonnya. Lu udah lihat belum kontennya di TikTok? Postingan itu ternyata di TikTok itu ya, lu komentar, geng duet pada komentar seraya ngepost gambar geoteknya Wati Salon, Bo. Oh iya. Geotek tuh maksudnya location. Iya, location, sama dia post stikernya Wati Salon. Wati Salon go internasional ya, Wati Salon. Yang ngepost gitu siapa? Enggak, maksudnya ada di kolom komen postingan kita atau orang nge-repost? Ada di kolom komentar postingan kita yang. Oh, kurang asik kalau gitu. Baru mulai hari Senin kok udah ngajak gelut. Orang Kurang lagi asik. happy banget. Yang lebih asik tuh gimana menurut lo? Wati-nya kirim surat resmi ke lo di upload coklat. Terima kasih geng duet. Who do you think we are? Gua pikir tuh orang-orang gara-gara postingan kita terus bikin konten tuh lagi di Wati Salon, atau mungkin juga tiba-tiba ada konten Wati Salonnya di Stitch gitu. Kayaknya Wati Salon gak mainan TikTok deh, say. Iya, Mainan mana TikTok gua gak sih nih, Wati? tahu. Coba siapa yang punya, siapa yang kenal ownernya Wati Salon? Ini ya yang juga harus dinormalisasi. Normalisasi kalau ada orang yang berlawanan pendapat sama lo. Gak semua orang tuh harus sependapat sama lo. Tadi ada yang komen soalnya. Langsung bilang, ih si Iwet mah joy killer banget, baru juga mulai. Ih si Iwet mah gak bisa banget kayaknya lihat temennya happy. Hey, di dunia itu memang seperti itu. Gitu, ya nggak? Tapi bicara mengenai joy killer ya, dan gak bisa ngelihat temennya happy, gue mau cerita kegiatan weekend gue ya. Tapi sebelumnya gue mau ketawa dulu sama geng duet, boleh ya, Wet ya? Boleh, nggak ada masalah kita mah di sini ya. Jadi beberapa geng duet itu rupanya penasaran dengan kolang-kaling yang gue bahas pas siaran minggu lalu. Seperti tradisi kegiatan geng duet, begitu gue post nomor teleponnya di WhatsApp channel, langsung digeruduk dong. Itu ya, geng duet pada screen capture, itu yang jualan kolang-kaling sampai nyerah loh, Wet. Yang jualan kolang-kaling tuh sampai gini, Mbak, saya ini pekerja kantoran loh, Mbak. Saya tuh kaget 3 hari ini WhatsApp saya bunyi, saya kayak pedagang beneran loh, Mbak. Saya ini pekerja kantor. Saya sampai bingung mau balasnya gimana, Mbak. Saya sampai akhirnya mau memutuskan saya harus punya karyawan deh untuk bantuin saya jualan kolang-kaling. Bo, itu bahaya banget loh menurut gue. Sampai dia akhirnya hire karyawan ya. Lo kebayang nggak? Itu kan artinya dia harus punya target loh. Kalau dia udah punya target, kita harus tanggung jawab loh. Gimana caranya kita memberikan selalu sales kepada dia? Bodoh amat lah. Yang penting kan kita mendorong dia dari tadinya usaha kolang-kaling cuman sampingan, gara-gara geng duet dia jadi serius. Oh, mau gak mau harus diseriusin nih cuy. Gimana coba, ya Allah, ya kan? Benar tuh, Jennifer Christine tuh sependapat sama gue. Iya ya, benar juga tuh, mesti dipikirin tuh. Katanya gini, ya Om Dian jahat banget, bodoh amat. Bukan, maksudnya lah kita cuma bantuin Iya, promosi kan? doang, cerita kalau barangnya endul. Ya, perkara lo mau repot, ya bukan urusan gue. Bukan. Itu mulai lagi, bukan urusan gue. Mungkin sekarang, ya, mungkin nextnya mesti gini kali. Kalau misalnya kita mau rekomendasiin sesuatu, kita tuh harus pastikan dulu bahwa apakah dia secara infrastruktur kuat, apakah dia bisa. udah mulai repot ya, hashtag racun duet kita dengan sebelum kita rekomendasi lo harus ngecek Iya infrastruktur. Iya dong. Tuh, Iya ada dong. ada PE Konobi itu juga kan geng duet tuh yang kita masukkan dalam daftar
racun duet. Kayaknya Endu loh, say. Setuju, gue udah cobain juga. Gue dapet yang rasa cabe sama rasa kacang. Ya kalau lu nyebut rasa tuh kayaknya es krim ya. Ini tuh peye. Gue teri kacang. Kan ada variannya. Varian rasa cabe, sama rasa teri, sama rasa kacang. Oke. Gimana nih kemarin weekendnya? Seru? Gue tuh kayaknya udah mulai mau mentahbiskan ke teman-teman gitu. Bukan mentahbiskan, gue mau pengumuman aja gitu ya. Gue kayaknya tuh memang memori otak gue tuh emang cuman dikit ya, Wet ya. Memang, itu benar. Bukan, maksudnya Tidak salah. Memang hanya segitu-gitunya sampai kadang-kadang tuh saya lelah. iya. Jadi gini Iya. maksudnya gue tuh menyimpan apa-apa di kepala gue tuh serabutan banget kayak akar serabut. Benar. Itu tidak salah. Yes, kayak Ya. mainan Lego yang amburadul gitu, ngerti nggak lo? Ya, itu memang benar. Ya. Contoh. Ada temen gue tuh kan nanya, nih kan orang suka pada nanya ke gue, Dave, Tuh, Rio sampai bilang itu bukan fakta baru, please. cuman maksudnya gue selalu berhasil mendapatkan korban-korban baru. Jadi kan gue suka nge-MC. Korban kan gue nih baru maksudnya gimana? Gini, gue tuh kan MC wedding top tier, ya. Iya. Jangan lupa. Kenapa Siapa ya? dia? Kalau dari lo tuh lucu keluarnya. Coba kalau gue ingat, gue tuh adalah advertising agency yang membawa Kopiko ke Korea. Itu langsung orang kayaknya sombong banget nih orang gitu. Iya. Gimana ya? Kalau tuh karena- lucu gitu. Karena unbelievable kali, sialan. Ya. Terus udah gitu. Karena dia lihat gue sering pakai jas kalau gue nge-MC, dia nanya, aku tuh perlu bikin jas deh. Gue gini, oh kamu emang selama ini bikinnya di mana? Gue bilang gitu. Aku tuh cuman beli jadi aja. Oh oke. Aku pengen bikin deh gitu. Tapi yang harganya medium gitu deh. Soalnya aku pengen bikin untuk keperluan pakai ke kantor. Jadi pengen punyanya banyak. Terus gue gini, oh ya ampun, 2 dong rekomendasi gue. Surya Taylor di Ben Hill. Aduh tapi repot, janjiannya repot. Karena gue beberapa kali janjian repot tuh sama si Surya Taylor. Parkiran susah, janjian repot. Gue ke situ lagi sholat, gue ke situ lagi rapat RT. Aduh rempong gitu. Nggak ada orangnya. Gue gini, oke. Dan gue kan agak nggak mau repot, Wet. Bawa orang, gue nggak mau repot. Ya, gue gini, kamu tuh tinggal di mana sih? Oke, Jakarta Selatan. Oh, Melawai aja, gue bilang gitu, ya. Melawai aja, gue sih nggak mau repot. Di mana tuh? Zaman dulu, gue waktu kontrak eksklusif sama Antv, gue itu bikin jasnya di Berly Taylor. Dan ini juga rekomendasi Nia Dinata, orang film tuh pada ke situ semua. Mahal nggak? Enggak, orang ini tuh rekomendasi orang film Tania cerita kalau dia bikin baju-baju kostum film bikinnya di Berly Taylor. Waktu adik aku kawin, aku bikin jasnya di Berly Taylor loh. Dulu baju-baju gue avant-garde batik-batik itu gue nggak mampu beli Edo Huta Barat, Edo siapa sih? Edo Huta Barat, gue bilang gitu. Zaman batik partuan, gue bikin di situ di Berly Taylor, gue bilang gitu. Oh, mahal nggak kak? Aduh, kayaknya cuma 2 juta udah sama bahan deh. Gue ngomong. Oh ya udah deh, gas. Gitu. Udah janjian. Greng hari Sabtu kemarin. Yuk, oke, Berly Taylor. Berly apa Surya? Berly aja deh, lebih dekat. Terus gue bilang sama dia, tapi kan ini rekomendasi aku ya. Kalau nyampe situ, kamu pergi ke situ dan kamu nggak nyaman, kode aku ya. Kita nggak harus jadi, kita boleh loh lihat-lihat dulu. Oke, boleh. Ini maaf punten ya, teman-teman geng duet ada yang udah pernah ke Berly Taylor belum? Belum kayaknya. Lu udah pernah belum ke Berly Taylor? Gue kalau dulu Barley Asmara. Oke, lanjut lagi terus. Sebuah perbedaan ya, pesan bajunya di Barley Asmara ya. Sedikit sidebar information, yang waktu dia nge-MC, gue nge-MC, honornya dia tuh setengah honornya gue. Tapi bikin bajunya Barley Asmara. Terus saya bikinnya di Berly Taylor. Oke, terus abis itu
Ini maaf Gue ya. belum gitu. pernah, gue belum pernah. Terus, Itu tuh di Majestic, wet. bukan dia melawai. Majestic. Terus Majestic udah ya. gitu, terus udah And- gitu. Ini Taylor itu sudah ada dari tahun 80-an, wet. Dan tidak melakukan renovasi ya. Lu kebayang ya, Majestic zaman lama. Jadi pas begitu masuk gitu ya, teman gue tuh udah gini. Ini awning ini kayaknya nggak diganti dari zaman Soeharto. Lu tahu nggak? Terus, Awningnya tuh nggak diganti dari zaman Soeharto. Pas kita masuk, we are the only customer there. Jadi Indonesia 80 tuh vibe-nya kenceng banget. Terus gue gini, halo ibu, gue udah lupa nih yang bentar, pelayannya kan siapa. tadi lo bilang melawai. Terus Iya, ternyata di Majestic. Majestic. Majestic yang tempat toko bahan, jualan bahan, Majestic. Seberangnya Taman Puring. Taman Puring. Jadi berarti bentar satu-satu. Jadi berarti pindah dari Enggak. melawai. Dia nggak pernah di Melawai. Bukan. Kata siapa dia? Kenapa? Astagfirullahaladzim, Gusti. Kan tadi lo bilang itu Barley Taylor ada di Melawai ke temen lo. Oh bukan, salah. Maksud gue Majestic. Lah, baru awal aja lo udah salah. Betul, waktu mau nyetir aja dia gini, Melawai nih. Gue Google Majestic. Terus dia gini, Oke. kok aku agak ragu ya, gue gini, ih Barley, tadi saya nyebut Barley, dan gue memang salah nyebut ke teman gue awalnya Melawai, ternyata di Majestic. Ya udah deh ya, ingat informasi di kepala gue, perlu banget. Oke, Terus? anyways, nyampe nih ke Barley ya, bukan Barley, nyampe nih ke Barley. BERLI. BERLI. BERLY. Oh, Barley. Oke, lanjut. Terus. Pak, aku gini, aku udah lama banget nggak kesini. Bapak mungkin udah nggak kenal aku. Iya pak, gitu. Aduh, saya mau bikin jas dong pak. Boleh, gitu. Terus gue sambil pilih-pilih, gue gini mau nanya dong pak, berapa nih ongkosnya? Ongkosnya 4,5 belum bahan. Gue udah gini, ih murah banget 4,5. Terus gue gini ke teman gue, tuh kan. Dia langsung pilih, abu-abu, coklat, hitam kali ya, hitam. Oh, navy. Dia pilih-pilih, sambil dia pilih-pilih, dia nengok ke gue. 4,5 tuh 450.000 apa 4,5 juta? Gue gini, bener juga ya, gue tanya. 4,5 tuh berapa ya pak? 4,5 juta belum bahan. Gue nengok ke teman gue gini. Terus gue gini, Pak, bukannya saya biasanya dapat harga nggak segitu? Ini harga lama, kita dari dulu nggak pernah naik, segitu-segitu aja. Fabriknya masih sama, tergantung pilihannya, ongkosnya selalu sama. Gue nengok ke teman gue. Pilih bahan. Terus? Aduh, bahannya ini Terus? bagus. Dengan bahan ini total berapa? 12 juta. Yang ini berapa? Yang ini total 8 juta. Gue gitu kata temen gue. Ini aja, ya udah ukur, nak nu bikin. Sampai di mobil temen gue gini. Bah, kata lu 2 juta. Terus gue gini, Terus? masa sih gue bilang 2 juta? Kata lu 2 juta. Oh my god, masih ngeles Pak, juga. Gue gini, aduh aku lupa soalnya aku udah lama banget nggak bikin di situ. Gue bilang gitu. Aduh gimana dong? Harusnya tadi kan kita janjian kalau lo nggak seret, lo bilang ya nggak enak kali bapaknya udah ngukur, udah sibuk ngasih lihat bahan gini gitu. Ya udahlah, gue gini. Aduh kalau ternyata nggak bagus gimana? Nggak, tadi gue udah lihat jahitannya bagus. Cuman gue gini, ya kalau jahitannya bagus lo kenapa gonggong? Cuman dengan tampilan awning yang udah nggak diganti dari tahun 80-an itu nggak segitu kali harganya. Kalau yang harga 8 juta tuh Wong Hang gue juga bisa bikin begitu. Dia bilang gitu. Wong Bin Hin itu juga segitu. Taylor di Kemang itu juga segitu. Kalau dengan segitu mah berapa dong? Gue bilang gitu. 3 juta. Nah kalau 3 juta Surya Taylor. Gue bilang gitu. Lah kenapa kita nggak ke Surya Taylor? Tak repot parkirnya. Gue gini. Oh lo mau lihat yang butiknya bagus-bagus gitu? Ya kalau butiknya bagus-bagus layak bayarnya segitu. Gue beride dong, gue mau ngasih lihat. Jangan lu pikir selera gue cuman Barley Taylor doang ya. Gue bawa nih, ini sekalian pengetahuan, wet. Di Gunawarman, gue dapat rekomendasi dari Yogi. Archie, lu pernah nggak, wet? Tempat gue bikin.
Dan geng-geng sepeda gue bikin jas. Sama gue beli sepatu pantofel gue. Lu kenapa ya nggak pernah rekomendasi gue tempat-tempat begitu kalau lu nemu? Apakah lu merasa bahwa gue nggak mampu? Ini sama kayak anak-anak, ibu-ibu anak-anak cikal nggak pernah memberikan rekomendasi kepada gue, mama-mama SD negeri. Karena lu tahu kan rekomendasi makanan lu nggak cocok sama gue. Kenapa sih, Wen? Kalau lu tahu Archie udah lama, why? Bentar, tapan. Coba lo kasih tau dulu sama gue. Surya Taylor tuh lo tau dari siapa? Hah? Dari lo. Nah, bilang dulu dong. Berarti kan gue ngasih ke lo. Tapi memang gue sesuaikan. Karena gue bicara tuh. Pertama, gue cek dulu behavior. Yang kedua, gue cek dulu SIS. Social income. Ekonomi status. Kan gue orang advertising, orang marketing. Gue harus tahu dong target audience gue siapa. Tapi ya, bodo amat lu mau bikin jas di Archie. Gue mau cerita sama geng duet. Tapi gue puas loh, Tuhan baik loh sama gue loh. Gue bawa temen gue ke Archie. Lu mau lihat yang butiknya bagus gitu, barely kayak terjebak di tahun 80-an. Gue tuh udah gini, aduh tuh di jalan tuh gue gini, aduh Tuhan Yesus, kalau lu sayang sama gue, lu bela gue jangan sampai gue tuh dilecehkan orang. Semoga jahitan Barely Taylor 8 juta itu bagus sehingga teman gue merasa oke, ini worth it gitu ya. Itu satu. Gue bawa dia ke Archie, ngelihat butiknya kan di Gunawarman, butiknya bagus banget kan, kayak gentleman cave di London gitu. Displaynya tuh the finest of Japanese style. The way Italian man dress himself gitu. Yang jaga toko datang bawa iPad ya. Cina, cakep, kumisan, jenggotan dengan rambut jambul ketata rapi, pakai summer suit warna biru. Iya. Celana cingkrang, pantofel, nggak pakai kaos kaki, kulitnya putih, catatan kaki. Lu laki-laki kalau mau pakai pantofel nggak pakai kaos kaki, make sure kaki lu putih. Kalau kaki lu burik nggak endol. Bawa pet, hello, gitu. May I help you? Gue langsung gini, hello. Tokonya wangi, AC adem gitu, beda kayak toko di Majestic. Terus gue gini, hello, may I know who recommend you this store? Gue gini, actually a friend of mine. Anybody I know? Dikit. Yogi. Yogi. Which Yogi? Yogi Pratama, the designer. Okay, I remember him. What do you guys need today? Actually, we just want to browse. Okay, allow me to assist you. Over this is ready to wear. Jacket, casual wear, jacket, and this formal attire. Temen gue matanya melotot, Bo. Waduh, gitu. Aku perlu jas. Okay, over here. These are the suit. Ini brand-brandnya dari mana, Michael? Aku gini. Italian, Japanese. Ini ready to wear. We have sizes for you. Dicoba. Okay. I'm so sorry to tell you. Berdiri di depan kaca, kacanya ada 4. I'm so sorry to tell you. Badan kamu ini unik. Upper bodymu, shouldermu 40, tapi midsection kamu 45. Harus tailor made. Tailor made di mana nih kalau dari Jepang sama dari Itali? Gue gini, penjahitan di mana, Mike? Nah, our tailor ada di Jepang sama ada di Itali. Jadi butuh 3 bulan untuk jasnya jadi. Gak bisa buru-buru. Oke, penjahit lu di Itali sama di Jepang. Lah kalau gue mau ngukur sekarang gimana, Mike? Gak bisa sekarang. Kapan dong? Bulan depan. I'll share you the schedule. Gimana? Kalau gue mau ngukur, gue yang harus menyesuaikan sama jadwal ukuran si tukang jahit. Just secure your slot. Gimana? Ada slotnya? Ya. Bisa jadi penuh, kalian gak dapet slot. Terus gue gini, Mike, out of my curiosity nih, berapa tuh kira-kira kalau bikin jas di sini kalau kita nunggu tukang jahit yang baru datang bulan Februari dan belum pasti dapat slot itu? Ranging from 32. Gue nengok ke temen gue.
Udah selesai ceritanya. Terus gue ngelihat jaket gitu ya, jaket kulit teman gue gini, ini cakep nih, gue gini, jaketnya cakep ya. Gue pikir ya udah deh ya, nggak usah bikin jas, kita nggak mampu 32 juta, beli jaket aja deh biar lu happy. Masa keluar toko kagak nenteng barang? Suka ya, cobain ya. Aduh Mike, ini apa? Ini sweat ya? No, ini di atasnya sweat. Ini dari Itali, bla bla bla. Berapa ini? 57. Gue nengok ke temen gue, mau cobain? Gak usah. Udah selesai. Udah. Gue keluar dari toko. Lah kata lo udah selesai, lo ngomong lagi. Terakhir, gue keluar dari toko itu, kepala gue tegak, gue merasakan pembelaan Tuhan Yesus dalam hidup gue. Gue gini, lu sanggupnya 8 juta tuh di Majestic, toko yang tadi, yang awningnya belum ganti dari tahun 80. Kalau lu pengen yang tokonya bagus, minimal jasnya 32 juta. Sambil gue nyetir, gue gini, siapa yang beli jas 32 juta ya, Nek? Gue nyetir gitu. Terus gue DM si Yogi. Yogi kan yang rekomendasi gue gini, Cibai, gue gitu, rekomendasi toko lo mahal banget Yogi. Yogi ini, lu bisa bilang sama Mike, gue cuman punya budget 25 juta, nanti dia cariin. 25 juta? Jas hari-hari, kemahalan Yogi. Gue nanya siapa yang belanja, oh ternyata lu ya yang belanja jas di situ. Aduh. Sama cowok-cowok sepedaan lo. Udah boleh cerita gue? Boleh. Lain kali suruh temen lo nanya sama gue. Yang suka bikin jas tuh gue, bukan lo. Kalau lo kan bikinnya kebaya. Salah lo. Jadi kalau jahit rupa-rupa kebaya lo paham. Kalau gini, gue kasih tahu. Gini, dengar semuanya. Oke. Boleh gue ngomong sekarang? Gue ngomong dulu, nanya. boleh? Gue mau nanya, gaji lu Boleh. berapa bro? Lu bikin jas 32 jetong, itu gaji lu berapa? Iya kan gue nggak tiap-tiap hari juga bikin jas, gila. Boleh. Tapi ya, Gue kapan terakhir. ceritanya? Oke, ya udah lo, gue takut gue kelihatan miskin banget nih di acara gue. Tapi kan lo bikin custom made Jan Sober, gue belum bikin. Ketahuan lo nggak pernah bikin Jan Sober, lo nggak tahu harganya berapa. Tahu gue udah nanya. Nah kalau Jan Sober gue bilang sama Jan Angga, Jan, aku kan nge-MC ya, budget aku bikin baju tuh segini, boleh nggak dibantuin? Barter pakai postingan ya Jan. At least aku masih bayar kok, nggak pinjem. Bener banget. Karena ongkos pinjam sama ongkos bikin platform gue sama aja. Jadi gini, kalau jas itu ada rangingnya kan sebenarnya. Gue tuh punya ya tukang-tukang jahit pegangan gue. Salah satunya adalah Surya Tailor yang ada di Ben Hill. Satu fakta adalah gue nggak pernah ke Surya Tailor. Surya Tailornya datang ke lu. Iya, Suryanya datang ke gue. Ada Kang Dani, ya, ada Kang Ahmad. Mereka datang ke gue, ukur. Gue tinggal bilang, gue mau bikin ini. Tapi kalau mereka sampai datang ke gue bikinnya biasanya nggak satu, bikin beberapa langsung. Harganya itu masih affordable, ya. 5 juta itu udah bagus banget. Mau yang 2 jutaan juga ada, 1 jutaan juga bisa. Tinggal bahannya, mainnya di bahan. Oke. Nah, toko yang di Gunawarman itu ada beberapa sebenarnya, nggak cuma Archie doang. Di atasnya ada Tailor katanya ya. Iya, nah itu adalah pegangannya geng sepeda, anak-anak puyeng. Bapak-bapak, emang itu jadi kayak gentleman cave, gentleman lounge. Jadi mereka kalau datang ke sana tuh emang gabrukan, terus ngobrol-ngobrol sambil belanja baju, gitu. Tapi itu agak pricey dan brandnya nggak terlalu terkenal. Maksud gue, bukan yang kayak misalnya Zenya gitu atau Boss gitu. Iya.
brandnya tuh brand puyeng, jadi nggak semua orang bisa paham sama brand tersebut. Makanya Dan bisa appreciate brand tersebut. betul, nggak semua orang. Itu tuh Iya. YTTA yang tahu-tahu aja, karena kayak tadi gitu dikasih tahu jas ini 32 juta, jaket ini 57 juta. Lo akan gini, "Hah? Mahal banget, mendingan gue kesini," gitu kan. Nah, itu buat YTTA, karena si YTTA ini udah nggak mau beli yang brand mass. Ya, tapi I have to say ya, itu suitnya mereka itu nggak pakai lining, jadi nggak berat, jadi Yes. nggak panas, Bo. Ada yang pakai lining juga. Kalau yang summer jacket nggak pakai lining. Bagus deh. Benar. Ada satu lagi sebenarnya. Sebenarnya agak selevel tapi agak lebih mass dikit lah. Maksud gue mass tuh bukan massive ya, tapi orang lebih tahu. P. Johnson itu baru lagi tuh. Oh, baru buka di Jakarta. Betul, itu by appointment juga. Hai, sutra lainan 8 juta aja teman gue gonggong, P. Johnson lagi. Dia pergi aja sendiri, gak usah bawa gue. Makanya gue tadi tuh mau ngomong sama temen lo, ya udah masuk ke Dep Store aja kalau gitu. Gak bisa, Bo. Karena dia lihat gue kan gue cakep-cakep, jadi dia nanya Ya. sama gue. Beda dong kerja kantoran sama MC. Kalau kerja kantoran mah Uniqlo aja cukup. Lo pikir emang hari-hari gue pakai jas apa? Uniqlo. Alah, lu so merendah. Terus jas Archie lu pakai kemana? Sepedahan. Ya ada lah, event YTTA juga. Karena lu tahu nggak, Bo? Itu kalau kumpul sama YTTA itu, orang-orang YTTA itu kayak ajang, gue tahu nih, ukur-ukuran. Oh, do guys do that? Yes. Sama kayak perempuan ya? Aduh. Sama, ukur-ukuran, Bo. Oh iya? Iya. Oh iya, coba kita nge-spill ya. Iya. Satu juga yang gue perhatiin ya, kan gue nebeng dong, kan gue kemarin ini gue pergi ke kawinan nih gitu ya, gue tuh sampai gini, astaga, guys, why gitu, gue nebeng gitu, terus ini nih mau di lapangan parkir, di spot parkir, mobilnya dia, gue nebeng ke teman gue, mobil udah ngantri nih, mau masuk ke slot itu. Tiba-tiba ada yang nyelonong masuk gitu. Terus komentar teman gue gini, mobil jelek aja belagu lu. Aduh. Terus gue gini, Bo, jangan gitu kali. Ya abis dia nyerobot. Gue gini, iya nyerobotnya gue tahu lu kesel. Kenapa mobil jelek? Lah mobilnya jelek, belagu banget, resek gitu. Terus di jalanan juga gitu. Ya kalau ngu ini, mobil lu tuh kemampuannya nggak segitunya. Udah deh. Jadi I notice gitu ya, laki itu demen banget gitu. Their pride itu adalah satu, mobil. Mobil, terus habis itu apa lagi? My point adalah ternyata mulut laki juga sama jahatnya kayak mulut Sama. perempuan. Oh, Kalau suka banding-bandingan, ngomongin orang. iya. Tapi masalahnya mereka hanya melakukan itu di kalangan mereka. Kalau perempuan, Lah kalau perempuan kan di semua tempat. Ya, semua tempat, semua platform, semua medium, semua occasion. Kalau laki mah kalau di tempat publik kicep, tapi begitu di antara mereka, wah kelar, abis. apalagi mobil, jam tangan, sepatu. Nih, sebenarnya kesenangannya laki-laki itu macam-macam. Ada yang fashion, mostly tuh biasanya ada fashion sama hobi. Nah, mobil, sepeda, raket, gadget, game itu hobi kategorinya. Flexing di situ abis-abisan. Gitu. Abis itu yang kedua adalah ada fashion, tapi fashion ini cuman kalangan tertentu aja, nggak semua. Nah, kalau udah fashion, mungkin gue nyebutnya creme de la creme kali ya. Very niche, sedikit banget. Nah, itu aur-auran, Bo. Aur-auran. Aur-auran. Sampai yang to the point yang kayaknya pakai Converse aja bisa sih, nggak usah yang itu mahal banget. Beda.
Ada satu di Archie tuh sepatu, gue lupa mereknya apa, cikal bakalnya Adidas. Tuh lagi pada pakai itu tuh cikal bakal Adidas, lo kebayang nggak? Adidas belum jadi, itu barang udah duluan. Lupa gue mereknya apa. Lupa. Oh, dia kayak kombucha ya, cikal bakalnya tape. Cikal bakal. Puyeng, itu udah puyengnya sampai udah bener di tahap yang kayak anjay, apa lagi Juminten. Gitu. Tapi kalau geng duet punya uang, lo mampir Archie deh. Aduh. Iya. Nah, terus satu lagi itu si kaum YTTA itu, ya kaum YTTA yang tadi cuman 0,1% itu jumlahnya, yang sengak yang lebih-lebihin temen lo tadi, itu kalau ngelihat merek-merek yang kayak Lantai 1 Plaza Indonesia gitu masih kayak oke, baru mulai dia. Gitu. Oh, jaket yang tadi gue bilang 50 juta, lu Google ya. Di atasnya sweat kan, gue gini, aduh, kulitnya kayak butter, kayak mentega, tapi ada rambut-rambut kecil. Gue gini, sweat ya Mike? No, nutbag. Apa tuh nutbag? Itu di atasnya sweat. Itu premiumnya sweat. Gue gini, premiumnya sweat. Aduh. Nabak kali, bukan nutbag. Maaf, nabak ya? Nabak apa nutbag sih? Iya. Nubak. Tulisannya nabak. Iya, NUBUCK. Nggak usah protes, gue bisa inget aja, alhamdulillah. Yang pasti gue nggak bisa belinya. Aduh Iwet, by far the most luxurious fabric yang tangan ini pernah pegang. Iya. Nubak. Aduh, gue belum pernah merasakan kemewahan di ujung jari jemari gue. Iya. Itu dia rasanya. Iya, gitu ceritanya. Puyeng kan? Tapi gini, gue kalau boleh saran sama temen lo, udah Surya Taylor aja, jabanin aja. Puyeng parkirnya, berangkat ke sana tapi emang jangan buru-buru. Abis itu lo makan di diam dulu. Makan di Surya Restoran Padang. Itu satu grup mereka. Bagus, gue udah nyoba segala macem tuh, butik-butik jas segala macem itu ya yang rame di sosial media. Menurut gue jahitannya Surya Taylor masih terbaik. Masih terbaik. Untuk harga segitu ya. Untuk harga segitu. Gitu. Traumatis gue rekomendasi jas. Ya, lu bikinnya jarang-jarang sih sama sebut nama gue. Serius gue, lu sebut nama gue, aku rekomendasi dari Mas Iwet gitu. Udah, tiap kali gue ketemu Dani tuh gue gini, Mas Dani inget kan saya tuh temannya siapa? Ya lu juga nanyanya gonggong gitu sih. Mas Dani, kalau gue nanya, Mas Dani inget, ntar sangka gue flirting. Gue mau cerita gini. Ini bicara mengenai tabiat laki-laki ya. Ini adalah ajakan. I notice this. Terus gue merasa, gue mau cerita di siaran gitu ya. Karena gini, ternyata yang suka ngomongin orang itu bukan cuman perempuan ya. Laki-laki juga ternyata suka ngomongin orang. Pemahamannya itu. Berapa banyak dari geng duet cowok ya, yang kalau lagi nge-gym suka ngomongin orang. Dalam arti, koridornya gini. Lu ngelihat member lain, lu ngerti banget, lu anak gym, lu paham banget what you are doing in the gym. Lu tahu cara ngangkat, lu tahu cara olahraga. Lu gym bunny lah, lu anak gym lah, paham ya? Terus lu ngelihat member lain olahraga di samping lu atau di seberang lu, mereka ngangkatnya salah, bingung olahraga. Terus lu ngomongin orang itu sama temen lu. Berapa banyak? Coba ngaku. Lo agak dedes ya nanyanya. Berapa banyak? Coba ngaku. Yang komen? Iya, nggak kepada yang nonton. Banyak kan? Oke. Gue tuh juga baru memahami hal itu, Wet. Ternyata laki suka begitu ya. Gitu. Yang gue, kan menurut gue that's very unpleasant. Lalu, terutama kalau lu trainer di tempat gym itu. Menurut gue, that's very unpleasant loh. Nah, tunggu dulu. Do not judge me for this, oke? Terus, akhir pekan kemarin, gue ngedengerin podcast Oprah wawancara seorang penulis buku yang adalah seorang pemilik restoran.
Bukunya lu boleh search. Bukunya lagi bestseller di Majestic dan sekitarnya. Judulnya Unreasonable Hospitality. Lu udah bosan ya, Wet ya? Enggak. Gue tuh juga pengen cerita loh weekend gue kemarin ngapain loh. Oke, nggak jadi. Ya udah kalau gitu cerita weekend. Gue tuh juga pengen cerita loh. Gue tuh weekend Yaudah. kemarin ngapain. Oke, Gue tuh oke. kemarin tuh ada prestasi loh weekend loh. Oke. Tuh, gue mau cerita lo baca surat pajak ya, amplop coklat begitu. Gue tuh paling takut sama amplop coklat begitu. Kalau nggak kontrak, surat pajak, surat resign gitu. Jadi gue tuh agak kayak kalau lihat gitu gue tuh trigger amplop coklat begitu tuh gue trigger. Gue amplop coklat mah gue nggak triggering. Gue yang lu tahu amplop yang triggering buat gue. Apa? Nih, hasil cek darah. Repot banget hidup. Ya, ada benda mati juga tuh bisa jadi trigger kalau orang udah usia matang begini mah ya. Cuma timbang amplop doang orang bilang amplop doang sampai begitu lu cobain sampai lo terima. Lo rasain nanti ya. Amplop medical check up 1, amplop dari lab 2, amplop pajak 3. Udah deh, umur segini lagi lucu-lucunya. Lu gak usah pusing ngeraba-raba nubak sweat itu. Lu raba aja amplop coklat. Rasanya mewah, Bun. Mewah. Cakep. Bayar. Ya. Nubak sweat. Kali. Ya, biasanya kalau amplop segede gitu SPT tuh mesti ditanda tangan. Udah bulan-bulannya nih, Say. Persiapan buat laporan ya, Mem. Ya, itulah sekelumit perihal orang dewasa. Hidup, Beb. Ya kan, itu namanya realita, Dek. Aduh. Ya, Om ini jelek-jelek gini tiap tahun beli jaket nubak lah, Dek. Barangnya aja gak ada. Aduh. Ya udah, cerita gue disimpan. Lu punya cerita apa, sayang? Oke, gue hari Minggu kemarin seneng deh. Jadi, gue udah lihat nih, emang geng duet tuh kayaknya kalau olahraga tuh agak sulit, apalagi olahraganya. Jadi gini ceritanya, gue tuh mau mulai maraton lagi, Dave. Lagu lama, aransemen baru, yes. Nggak, kali ini beneran nih. Gue rasa kayaknya gue butuh nih untuk maraton lagi. Cuma gue mau cari temen kali ini. Gue nggak mau sendirian. Jadi gue ajak lah geng duet dong, gue ajak. Ya, kenapa? Ini mah narasi, yes. Mau maraton tapi nyari temen. Sebenarnya mah core message-nya mau nyari jodoh, yes. Yes, ya. Temen lari itu udah babak 1 drama perselingkuhan sama romansa, yes. Iya kan? Anak-anak lari itu coba kalau nggak muter-muter aja sih, ini sama ini, sini sama ini, sini sama ini bekas ini bekas ini. Yes. Larian bareng, carbo loading bareng, maraton luar negeri bareng, Nah, kan biar saling menyemangatin kalau gua mah, bener nggak? Ya kan. Terus begitu gue bilang, yuk hari Minggu gue mau lari, pada mau ikut nggak? Gue kasih jaraknya 10K. Karena gue juga nggak mau tiba-tiba nanti banyak banget yang lari tapi nggak persiapan, Dave. Bener nggak? Karena kan lari itu menurut gue nggak bisa segitu-gitunya, nggak bisa enteng aja gitu. Nah, terus gue bilang, tapi syaratnya jangan yang beginner ya. Mendingan lu udah pernah lari, karena gue mau 10 kilo nih larinya. Rontok, Kak, nggak ada yang daftar. Hah? Gue tuh sempat lihat lu posting, Wet. Iya. Lah, Bo, diajak lari 10 kilo ya pada mikir lah semua. Nah ini. Iya kan? Nah tapi gue salut sama Ria. Geng duet. Temennya Handa.
Ingat Handa yang kriwil-kriwil rambutnya? Oh, itu suka lari kan? Enggak, bukan. Ria temennya Handa. Terus udah gitu Ria tuh nonton duet diajak sama Handa. Nah terus habis itu kemarin dia dateng si Ria nemenin gue 10 kilo. Jadi dari 5,1K geng duet yang suka nontonin kita yang sudah bergabung di komunitas 3.000 orang itu, gak ada satu jiwa pun nongol, cuman Ria. Kalau gue jadi lu, gue Ria. sedih sih. Gue nggak sedih karena menurut gue itu gue justru bahagia. Karena apa? Artinya kesortir, Bo. Itu Terlalu kesortir. berat, Wet. Ajakan lu terlalu berat. Itu dia. Tapi justru itu saringannya, Dave. Karena kalau misalnya, loh, gini dong, gini. Gue niatnya mau maraton beneran, Dave. Bener nggak? Padahal gue udah bilang loh, gue mau persiapan maraton nih. Gue akan ajakin temen-temen buat mulai dari strength training bareng, jaga nutrisi, sampai ke financial planningnya. Karena maraton kan nggak murah. Betul nggak? Maraton tuh nggak murah kan? Jadi gue bilang, yuk ini paket lengkap nih. Mau nggak ikutan bareng gue? Kesortir. Oh, jadi lu cuman akan latihan strength training bareng sama Ria dong? Ya, demikian. Sampai saat ini cuman Ria aja. Pesertanya di gerbong gue. Jadi gue kemarin berduaan lari sama Ria loh. Dari Hustle House, terus abis itu Mahakam tuh kan, lari ke Sisingamangaraja, muter bundaran Senayan, terus abis itu balik lagi. 5 kilo pertama sama geng Hustle House, 5 kilo berikutnya gue ditemenin sama Ria. Ria lagi mau Sydney Marathon Agustus. Keren. Moza tuh kan juga doyan lari. Kok orang seakrab Moza dan suka lari aja nggak mau ikutan nemenin lu ya? Kenapa ya, Wet? Introspeksi sih gue jadi lu. Moza lagi gini. Nah ini sekarang geng lari nih. Mama udah ajak Indira, cuman katanya gengnya pada males. Jadi anak-anak lari itu kalau lagi nggak mau race, mereka nggak latihan, Bo. Oke. Gitu. Dari situ aja tuh ajakan lu tuh udah cukup dramatis. Menurut gue ajakan lu tantangannya terlalu tinggi sih. 1, 10 kilonya. 2 adalah ini committed untuk maraton. Iya. Lu kalau ngajak orang tuh you need to make it fun, Iwet. You need to make it fun. Makanya itu di bio orang-orang kalau mau ngajakin orang tulisnya fun. Karena fun itu gampang untuk ngajak orang. Kayak apa ya? Bikin acara teman masak bareng. Kan lu doyan masak, itu fun. Terus belajar makeup bareng sama Makeup Forever, roll over forever gitu. Belajar makeup fun. Ajak tuh ya fun. Kata Susan gini, ya kan masalahnya nggak mungkin macarin Moza. Moza kan udah punya anak 2, punya suami. Kan balik lagi. Adalah sebuah narasi dengan objektif. Tapi target lu tuh juga nggak berhasil. Lu dapetnya Ria, lu bisa pacarin Ria. Lah, nggak boleh gitu ya. Jadi sekali lagi Ria nih. belum punya suami. Belum, kayaknya sih belum ya. Gue nggak nanya juga sih. Ya kali masa gue nanya-nanya sama dia. Kamu punya suami apa enggak? Lu ngobrol jarak 10K, ngobrol apa aja sama si Ria? Macem-macem. Gue ngobrolin Handa, ngomongin plan buat maraton, ngomongin Sydney, ngomongin Chicago, gitu. Oke. Seru Ya deh. udah. Ria, lu tanya Ria kenapa tiba-tiba mau maraton? Kenapa? Jadi Agustus itu tepat 1 tahun mamanya meninggal stroke. Oh. Jadi ini adalah kayak apa ya, haulnya dia ya. Haulnya dia, gitu ya. janjinya dia. Jadi dia mau maraton karena ya waktu dari papanya tuh meninggal. Boleh diceritain nggak ya? Papa mamanya udah meninggal dua-duanya dan dua-duanya sakit. Jadi dia langsung tergerak untuk udah saatnya untuk mengurus diri nih kalau kayak gini. Kan orang kalau sedih beda-beda ya grievingnya ya. Nah itu yang kemudian membuat dia oke, gue maraton deh gitu. Yaudah, gue kan nggak mau kalah. Lo apa maraton apa 2026 ini? Emang lo mau? Gue milih tapi internasional Kroya maraton ada di Kroya aja. Kroya. Tahu ah.
Enggak gue Wet, kalau maraton tuh 24 kilo kan Wet? 42 kilo Mali. Enggak deh gue, Bo. Kemarin Ria juga nanya, kalau Dave nggak mau maraton, gue bilang aduh susah nanti mukanya kendor kalau maraton gitu. Kalau gue punya tenaga untuk yang 24 jam, gue nge-gym tuh ke FTL. Gue nggak maraton 42, gue nge-gym tuh. FTL kan katanya 24 jam tuh Wet. Ih, kalau malam-malam serundeng pasti. Anjek. Capek banget. Ajak aja, ya. fun. Nggak, tapi gue sengaja kemarin. Gue sengaja biar nggak jadi masif gitu isinya nanti. Karena gue mau serius lari kemarin. Dapat gue 10 kilo. All and all, gue suka sih gitu. Walaupun gue I mock you, tapi maksudnya gue suka kalau lu punya goal baru gitu. Karena menurut aku punya goal itu penting, itu membuat kita jauh lebih bersemangat gitu. Dan goal itu jangan yang terlalu berat, terlalu ngawang-ngawang, tapi something yang doable and achievable gitu. Jadi bisa lu raih, and you gotta feel good after you achieve it gitu. Karena lu maraton mah sesuatu yang sudah pernah lo lakukan, jadi it's achievable for you. So do it gitu, do it. Iya. Ini ya mudah-mudahan lah bisa kejadian Oktober November gitu. Di Chicago ya. Semoga kejadian ya, setelah tahun lalu nggak kejadian. So go for it. Kemarin kan tahun lalu lagi nge-build perusahaan, nggak bisa ternyata, hancur. Iya. Oke, lu nggak mau nanya gitu, kalau goal lu apa gitu? Ada tiketnya ya. Kan lu udah tahu goal lo, mau beli jaket Nubak 57 juta. Nggak pengen gue. Lu mau ngapain? Coba. Gue akhirnya menemukan goal 2026. Apa tuh goal lo? Gue mau membersihkan tempat tinggal gue dari jamur. Tapi itu problem loh. Gue setuju sama lo. Gue setuju. Banyak banget ya jamur di apartemen lo ya. Gue nyesel ya. Gue ketika mendengar kalimat itu kok kayaknya gue miskin banget sih, Wet. Gue kayaknya hidup di bawah garis kemiskinan. itu tuh apa ya? Gue punya tuh bahasa PR-nya kalau di Yayasan Jantung tuh. Gue nyesel sendiri. Apa ya bahasanya ya? Anak-anak dengan penyakit jantung bawaan yang berada bukan garis kemiskinan, bahasa kita ada bahasanya tuh. Ntar gue cek ya, ntar gue share deh di WhatsApp channel. Gue merasa kismin banget. Karena gini, selama gue tuh kan I pride myself kalau gue ini orangnya bersih ya. Prasejahtera itu dia. Prasejahtera itu dia bahasanya. Itu dia bahasanya, prasejahtera. Ya, itu dia ya, anak-anak dengan penyakit jantung bawaan yang berasal dari keluarga prasejahtera. Aduh maaf ya, gak bermaksud mentertawakan gimana. Aduh. Jadi gini ya, gue untuk memberikan konteks ya. Kan I pride myself kalau gue ini orangnya bersih. Iya apa enggak? Gue cukup bersih dong, Wet. Ya Betul, kan? betul. Gue ini resik, gue ini kayaknya MC wedding top tier gitu ya. Influencer Asia Pasifik ya. Udah dikirim ke Korea gitu ya. Clean aesthetic gitu ya. Aduh. Jangan sober customize ya. Agus Slim ya. Ya. Berlian bererot gitu ya. Walaupun berliannya Jewel of Eden Terus udah gitu. Jadi tapi gue tuh tahu ya, maksudnya kayak kok
ada beberapa bagian dari kamar mandi gue tuh udah gue sikat-sikat kok hitam-hitamnya nggak hilang-hilang gitu. Terus gue tuh juga kok aroma kamar mandi gue tuh juga makin lama makin gak seger gitu. Tapi ya udah deh, mungkin ini perubahan ini aja kali ya, batu-batuannya gitu. Terus gue juga lihat beberapa spot di kamar gue, ini kok wallpaper gue ngeleteknya makin lama makin dahsyat ya. Terus ada banyak noda-nodanya gitu, gue lap-lap nggak hilang-hilang, muncul lagi. Terus di ceiling gue juga kan lo lihat tuh ada discoloration. Tapi ya gue pikir ya udahlah ya, gue sibuk dengan kehidupan gue sendiri. Terus kemarin tiba-tiba untuk sebuah cerita, untuk sebuah alasan yang tidak perlu gue ceritakan, ada temen gue main nih ke kediaman gue. Aduh, akhirnya ada yang bertamu nih. Ya ampun. Ada yang bertamu ya. Apa itu? Oh, ada yang bertamu nih akhirnya. Iya. Terus lanjut lagi. Udah. Terus gue udah deg-degan dong gitu. Gue karena orangnya tuh bersih banget kan. Terus gue udah bilang gini, no judgment ya, masuk ke apartemen gue, ke tempat gue no judgment, oke? Enggak, gue nggak akan. I won't judge you, oke? Masuk, terus dia kelihatan lah dia berusaha untuk menahan diri untuk tidak. Orangnya yang itu lagi nih suka komen. Capek deh. Ya orang lama ini mah, gue udah tahu. Ya ini mah kayak cerita lu maraton aja, Beb. Lagu lama aransemen baru, Beb. Nggak kelar-kelar nih cerita. Aduh capek udah gak jadi. Udah cerita gue gak laku hari ini. Kayaknya urusan jas juga dia lagi orangnya nih. Cari orang baru deh, Nek. Ada yang bilang hati-hati Rolexnya hilang, Mas Dev, ngundang-ngundang orang ke rumah. Terus abis itu udah masuk nih, lo udah bilang no judgment ya. Iya, nggak ada judgmentan. Oke, terus. Tapi sebenarnya gue tuh sering nanya sama dia cara membersihkan beberapa bagian rumah gue gitu, karena dia orangnya suka bebersih. Terus gini, ya udah coba mana, kan suka nanya kalau kenapa noda ini nggak hilang-hilang. Coba aku lihat kamar mandi ya. Terus dia lihat kamar mandinya, ini noda ini, iya noda hitam ini. Terus dia gini, ini tuh jamur. Ini tuh jamur. Terus dia siram pakai pembersih, terus langsung itu baunya nguap ke atas, wet. Aduh, the most horrible smell I've smell in my kamar mandi. Jadi selama ini penyebab bau tidak sedap di kamar mandi gue adalah bercak-bercak jamur yang selama ini menahun tidak pernah gue bersihin. Good point. Very good point. Di jam 7:55 ini you make a point. Web, selama ini I've been living with jamur. Terus dia lihat gini, lo tahu nggak kenapa wallpaper lo ini ngeletek? Kenapa noda ini? Kenapa gue ini? Jamur. Betul. Terus gini, noda-noda atas lo itu jamur, gue gini. Betul. Hah? Betul. Panik dong gue. Betul. Boleh gue masuk sekarang? Jadi, jangan-jangan adalah, jangan-jangan maksud gue gini, jangan-jangan gue jadi lemot gini karena jamur. Siapa bisa tahu setelah jadi. jamur Otak lo jamuran. Pinter loh. Lembab pala lo. Palanya lembab. Kebanyakan minyak cem-ceman jadi lembab. Iya pinter loh. Lu mau ngomong apa? Bo, ini yang jadi problem orang di Indonesia. Diam. Lo tahu nggak? Ini jadi problem orang Indonesia. Satu, kita kan tinggal di negara tropis. Bener nggak? Negara tropis itu problemnya adalah apa? Lembab. Iya. Iya kan? Satu lagi, kita tinggal di vertikal, hunian vertikal. RSB. Iya, apalah itu namanya. Itu kadang-kadang kamar mandi dari atas itu bocor sehingga akhirnya membuat plafon lo itu jadi mold-moldan itu. Oke. Nah, lanjut nih. Ada yang bilang beli
dehumidifier segala macam. Bo, gini deh, yang simple. Tadi bau itu sumbernya adalah bakteri sama jamur, Dev. Oke, bakteri sama jamur. Orang di Indonesia mengcover itu, tahu nggak dengan apa? Dengan pewangi ruangan. Iya. Which itu salah. Itu salah. Karena pewangi ruangan itu hanya mengkamuflase sebentar. Lo tahu nggak sebenarnya yang harus dipakai apa? Apa? Selain jamurnya harus dibasmi dulu ya, diberesin dulu ya. Kamper, Bo. Lo pakai kamper nggak kamar mandi lo? Oh, enggak sih. Nah, ini gue baru tahu sebuah insight. Kamper itu fungsinya bukan mengharumkan ruangan, kapur barus. Kapur Iya. barus. Kapur bagus. Barus. Bagus. Bego, itu brand gila. Bodoh. Salah gue udah mulai emosi nih. Mulai emosi langsung. Masa sih? Kamper, kapur barus itu lo Bagus. pakai. Astagfirullahaladzim, itu brandnya. Allahu Akbar. Dia belum bayar sama kita. Bayar. Terus Lo pikir lanjut. abis lo ngomong lo bisa kirim invoice terus dia bayar. Dia bilang, ih kagak ada agreement. Siapa Lo lo? suka-suka lo nyebut. Abis Terus? itu dia itu fungsinya satu adalah membunuh bakteri sama jamur sebenarnya. Oh ya? Yes, makanya kan Kamper. ditaruhnya satu di lemari, dua di kamar mandi, tiga di bawah water sink. Gue tuh nggak pernah taruh kamper karena kamar mandi gue kan kamar mandi kering, gue pikir. Lah nggak bisa, tetap kamar mandi kan tetap ada airnya. Oke, abis ini gue beli. Ya, jadi balik lagi nih, orang Indonesia tuh nggak paham itu masalahnya. Iya. Itu gue tuh sedih sih kemarin, gue gini, astaga, gue yang membanggakan diri, hunian gue sederhana nggak apa-apa tapi bersih. Ternyata I've been living and cleaning all wrong. Lo itu deh, ini apa? Cek paru-paru. Tadi si Jule bilang gini, Om Dev, aku direntokil, aku bisa tuh atasin mold. DM gue dong Jule. Jule, gimana selingkuhan lu? Masih banyak? Lo hancur, lo parah. Si Jule itu ya, gue pengen sekali loh wawancara dia. Gue mau gini, Jule ajarin dong, gimana ceritanya lu bisa jatuh cinta dan selingkuh sama orang multiple layer gitu kayak MLM. Lah gue sama satu aja nggak bisa, lu bisa multiple layer gitu. Hebat kali kau. Astagfirullahaladzim, ada lagi. Jadi goal gue 2026 hidup bebas jamur. Thank you. Tuhan, ya Allah. Lo pada ketawa-tawa doang guys. Jangan lupa tap-tap. Ini udah berapa hari kita nggak nyampe 1M loh. Nggak nyampe 1 juta. Oh iya, beli itu deh, mesin itu deh, Ripin, beli mesin itu deh, ya tutut. Ya, jangan Ripin ya dong dibebanin. Geng duetnya kali. Ya udah deh, geng duetnya mungkin lagi jamuran, lagi ngurus jamur, jadi nggak sibuk tap-tap. Terus apa tuh action plan lo untuk memberantas jamur di rumah lo ini? Iya, satu-satu gue kerjain, maksudnya kayak kamar mandi, itu kan gue udah diajarin tuh kemarin. Terus kalau untuk yang atas gini, gue akan laporan ya ke gedung gue. Kalau ternyata unit gue nih dicurigai jamuran gitu. Sama ya kan gue princess treatment ya. Ya Nah, itu nggak mau lo jadiin goal tuh. apa? Abis jadi princess treatment mau jadi ibu suri treatment. Lebih parah dong kalau gitu. Ya gue mah gampang aja. Dia yang menemukan problemnya, biar dia yang menyelesaikan, biar dia yang ngerjain. Tuh, nggak gitu cara mainnya. Lo kapan sih mau nyobain traveling sendirian nggak diurusin siapa-siapa? Lo kapan sih mau berhenti ngurusin hidup orang? Lo kapan? Gue sih nggak akan pernah berhenti ya, apalagi lo. Pasti akan gue gangguin terus sih. Lo kapan? Kemarin gue pergi ke Korea kerja 3 hari sendirian aja. Itu adalah sebuah prestasi. Gue naik kereta bro, dengan
tas dero dan koper baru gue yang harganya berapa itu, walaupun merek lokal. Gue gini, oh merek lokal gue beli nih 4 juta juga nih merek lokal, tapi bagus. Gue geret dek sendiri. Gue nyampe ke Korea sendiri, nggak punya itinerary, nggak punya dong, nggak punya apa-apa, cuman berbekalkan BCA gue titit. Hidup gue lagi winter gitu, -11. Samsung gue tiap kali gue mau buka buku-buku gue ikut saking dinginnya, mesti ngambil video. Bisa tuh gue, I survive. Gue mengharumkan nama bangsa. Pagi-pagi jam 10 pagi gue udah centong, karena jam 9 gue udah harus siaran. Gue udah ngeblewes, dandan, nyetim baju. Gue udah kayak Tapi kan masih sama rombongan. ya sih. Masih ada Gaslin yang jagain lu. Walaupun Gaslinnya nggak kecopetan sih, ketinggalan handphone. Iya, ada Gaslin sama Karina. Gaslin aktif ya hidupnya ya. Olahraga terus dia tuh. Ya, Bo, perempuan cantik, banyak duit, apalagi yang dikerjain kalau bukan olahraga. Sirsak. Balik lagi kepada akar permasalahan, lebih kepada sirsak alias sirik. Udah 1 juta likes. Kita pamit. Ingetin besok gue mau cerita mengenai unreasonable hospitality. Oke, unreasonable hospitality. Besok ya guys. Oke. Selamat menikmati hari Senin, geng duet. Enjoy your Monday. We'll see you tomorrow. Goodbye everybody. Bye.